Teman-teman jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Alexandria. Berjumpa lagi bersama Miss Ius dalam kegiatan pembelajaran tematik 3E subtema 2. Materi kita yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang pertama, mewarnai dan membandingkan pecahan. Yang kedua, cuaca ekstrim dan cara menghadapinya. Sebelum kita memulai kegiatan belajar kita, marilah bersama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, setelah belajar kalian dapat mewarnai gambar pecahan. Yang kedua, kalian juga dapat membandingkan gambar dan lambang pecahan. Yang ketiga, kalian dapat mengenal cuaca ekstrim. Yang keempat, kalian mengetahui cara menghadapi cuaca ekstrim. Miss Ius punya sebuah cerita. Di sebuah taman ada Fauzan dan 3 temannya yang sedang bermain. Setelah bermain, mereka merasa lelah, haus dan lapar. Kemudian Fauzan mengeluarkan sebuah roti yang ada di dalam tasnya dan membelah menjadi 4 bagian sama besar. Kemudian mereka makan bersama. Perbuatan Fauzan adalah perilaku terpuji yang bisa kita tiru ya, karena berbagi membuat hati kita senang dan memiliki banyak teman. Perhatikan potongan roti yang dibagikan oleh Fauzan berikut. Nah, 1 roti dipotong menjadi 4, akan dibagikan kepada 3 temannya. Maka Fauzan memakan 1 potongan roti. Jika digambar dalam pecahan menjadi seperti itu ya teman-teman. Ini contohnya adalah roti sandwich. Wah, sangat lezat ya. Nah, ini sudah Miss Ius bentuk persegi dan Miss Ius potong menjadi 4 bagian sama besar. Roti yang dimakan Fauzan berwarna hijau. Ini adalah bagiannya Fauzan. Nah, penulisan pecahannya menjadi 1/4. Jadi 1 bagian yang dimakan Fauzan dari 4 bagian keseluruhannya. Ditulis dalam bentuk pecahannya yaitu 1/4. Nah, bagaimana dengan teman-teman Fauzan? Nah, Miss Ius berikan warna biru untuk teman-teman Fauzan. Ada 3 teman Fauzan. Jadi penulisan pecahannya adalah 3 bagian yang diwarnai dari 4 bagian keseluruhan atau 3 bagian roti dari 4 keseluruhan potongan roti tersebut. Jika dibandingkan, kita bisa langsung membandingkan angka pembilangnya karena angka penyebutnya sudah sama. Contoh, bandingkan pecahan berikut 3/4 dan 1/4. Maka 3/4 kita beri lambang huruf B ya, atau lebih besar daripada 1/4. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang mewarnai dan membandingkan pecahan. Miss Ius punya sebuah sebuah gambar. Ada 2 buah gambar sih. Nah, gambar tersebut menunjukkan di bawahnya ada pecahan 2/4. Nah, ini yang pertama sudah Miss Ius warnain ya. Ini keseluruhannya, satu gambar ini dibagi 4 bagian. Nah, karena satu sudah Miss Ius warnain lagi 1 lagi menjadi 2 bagian yang diwarnai dari 4 bagian keseluruhannya. Nah, sekarang bagaimana dengan 3/4? Maka kita beri warna 1, 2, 3. 3/4, 3 bagian yang diwarnai dari 4 bagian keseluruhannya. 2/4 dan 3/4. 2/4 lebih apa atau lebih apa? Lebih kecil. Nah, ini kalau kita lihat 2/4 ini lebih kecil ya, atau bisa kita lihat di gambar nih, lebih sedikit yang diwarnai daripada 3/4. Nah, Miss Ius punya modelnya seperti Rubik, tapi ini lebih banyak.
Di bawahnya ada tulisan 4/16 dan satu lagi 4/16. Maka Miss Yus akan belikan warna yang pertama. 4 warna. Kemudian yang berikutnya juga 4 warna. Nah, 4/16 yang sebelahnya juga 4/16, hanya warnanya saja dibedakan biar kelihatan berbeda. Kira-kira membandingkannya sama atau berbeda mereka? Sama ya teman-teman. 4/16 sama dengan 4/16 karena nilainya sama-sama 4/16. Maka kita beri lambang sama dengan. Oke. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang bagaimana membandingkan dan memberi warna kepada pecahan. Nah, saat ini nih kalau kita sering lihat ada istilah cuaca ekstrim. Apa sih itu teman-teman cuaca ekstrim? Cuaca ekstrim adalah cuaca di luar batas normal sehingga dapat menimbulkan bencana. Nah, cuaca ekstrim itu seperti apa ya? Nah, contoh dari cuaca ekstrim yang pertama, turunnya hujan es. Jadi normalnya itu hujan itu kan hanya air, tapi ini turun juga butiran-butiran seperti es batu. Nah, ini kalau dikena ke badan atau ke atap rumah kamu bisa berisik banget. Ini karena suhu yang terlalu dingin biasanya. Yang kedua, kekeringan di daerah tertentu. Nah, ini biasanya akan sangat terlihat ketika kita punya air. Saat kondisi kekeringan terlalu panas yang mengakibatkan kekeringan, biasanya air di rumah kita akan mulai berkurang atau menyusut keluarnya. Nah, itu udah mulai tanda-tanda dari kekeringan. Yang ketiga, hujan badai atau hujan disertai dengan angin. Nah, ini sering banget terjadi dan sangat berbahaya ya. Sampai ada yang atap rumahnya sampai terbang dan sebagainya, sampai pohon tumbang juga. Nah, yang berikutnya yaitu angin puting beliung. Nah, angin puting beliung ini biasanya terjadi hanya sebentar, tapi bisa menghabiskan satu kampung loh teman-teman, karena memang sangat cepat dan kencang banget. Apapun yang ada di dekatnya langsung disamber aja. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih cuaca ekstrim bisa terjadi? Siapa yang harus bertanggung jawab akan hal ini? Lalu bagaimana seseorang mendapatkan informasi akan terjadinya cuaca ekstrim? Cuaca ekstrim bisa terjadi salah satunya disumbang oleh aktivitas manusia. Manusia memberi pengaruh besar dalam mempercepat proses perubahan yang terjadi. Semakin banyak gas karbon yang dihasilkan manusia, mulai dari kegiatan industri, pabrik, kemudian asap kendaraan bermotor atau mobil, nah menjadikan suhu di bumi menjadi meningkat. Nah, kalau ditanya siapa yang harus bertanggung jawab, salah satunya adalah manusia terhadap terjadinya cuaca ekstrim ini. Nah, manusia nanti akan mendapatkan informasi nih dari namanya lembaga BMKG. Nah, kita pernah bahas ya waktu itu. BMKG itu adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang akan memantau cuaca atau bencana yang akan terjadi agar tidak terlalu banyak korban. Nah, nanti BMKG akan menyampaikan kepada masyarakat untuk bisa waspada seperti itu. Terus ada nggak sih tips dalam menghadapi cuaca ekstrim? Ada loh teman-teman. Nah, tips dalam menghadapi cuaca ekstrim, yang pertama, kalian harus makan makanan yang bergizi. Hindari menunda makanan, ini akan menyebabkan tubuh kita semakin melemah. Yang kedua, banyak minum air putih. Tubuh kita banyak mengandung air. Untuk itu, konsumsi air putih menjaga keseimbangan di dalam tubuh kita. Yang selanjutnya, olahraga secara teratur. Minimal 30 menit satu hari. Yang selanjutnya, istirahat yang cukup. Hindari tidur larut malam, apalagi sampai begadang. Nah, ini gak bagus teman-teman buat tubuh kita. Yang berikutnya, konsumsi vitamin untuk menambah daya tahan tubuh. Boleh vitamin apa saja ya teman-teman? Vitamin C,
C itu lebih bagus lagi, atau minum vitamin yang sudah banyak kandungannya sekaligus, ada B kompleksnya, ada vitamin A-nya, dan itu boleh buat tubuh kita. Kemudian membawa barang yang diperlukan ketika keluar rumah seperti payung, jas hujan. Ini kalau kita tiba-tiba lagi di jalan terus hujan, nah kita sudah sedia payung dan jas hujan. Dan ada kacamata hitam nih. Gunanya untuk apa ya? Kacamata hitam biasanya kalau kita lagi berkendara suka silau nih kena matahari, dan ini berbahaya juga untuk kita berkendara atau berjalan. Maka kacamata hitam atau kacamata gelap bisa menjadi solusinya. Yang selanjutnya menjaga kebersihan, baik kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan. Yeay teman-teman, jangan lupa ya untuk tugas tematiknya hari ini, yaitu halaman 66 dan 71 kirim via GCR. Jangan lupa ya, tugasnya tematik halaman 66 dan 71. Say hamdalah together, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman semua. Tetap jaga kesehatan dan semangat dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.